Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa. Aduh, udah jam 3 sore nih, seperti biasa di bulan Ramadan akan ada dalam acara Ramadan Penuh Cerita. Wow, udah puasa ke-13 nih Balkis, gimana kabarnya? Sehat, Masya alhamdulillah Allah. semakin semangat ini kita Semakin untuk semangat ya. melakukan ibadah puasa. Masya Allah. Nah, dalam pembahasan tema ke-13 ya hari ini, Iya. pembahasan cerita-cerita kita hari ini, kita bakal cerita tentang apa nih Seperti Balkis? Ramadan hype ya, nuansa Ramadan. Kalau Uh. sekarang itu memang terasa banget ya, sudah mulai merasakan nuansanya Ramadan, momen-momen istimewa itu seperti apa gitu ya. Kalau di tahun lalu kita ngerasa kalau ada buka puasa, momen buka puasa itu feel in Egypt gitu, gaya-gaya dengan Arabian. nuansa Timur Tengah, Iya, kan? benar. Yang memang dress code-nya itu ya para pemirsa, kalau pemirsa ingat di tahun lalu itu menggunakan abaya hitam, ya nggak Iya, sih? serba hitam, mulai dari ujung kerudung sampai dengan kaki hitam Wow, semua. berarti- Untung orang yang nggak hitam gitu Iya, ya. untuk orang yang Nggak hitam kelihatan ya, gitu. nggak kelihatan. Tapi memang menggunakan sorban juga gitu kan, dengan dandanan eyeliner yang cetar Ala-ala membahana. Arabian gitu Arabian ya, look bold gitu ya, kan. gitu ya, agak bold gitu. Betul. Nah, kalau misalnya dari pakaian sudah dipersiapkan, tapi menu-menunya juga disiapkan juga nih, Seperti Safer. apa tuh menu tahun lalu tuh Balkis? Kalau dari sajian makanannya juga ada nih ya, gitu ya, seperti nasi biryani, nasi mandi, terus ada canai kari. canai kari juga ada. Terus apa lagi ya yang Timur Tengah dengan minuman saffron mungkin? Iya mungkin, kan? iya bisa disiapkan dari sajian makanannya yang memang berbau Arab-Arab. Nah, gitu. tentunya juga di Aceh atau di Banda Aceh sendiri juga sudah banyak ya restoran-restoran yang menawarkan nuansa Timur Tengah yang menjadi pilihan untuk pemirsa berbuka puasa. gitu. Kalau yang nggak mau ambil ribet gitu ya, memang udah disediakan dari nasi biryaninya, kemudian nasi mandi, ada nuansa dari kurma dan juga kismis-kismisnya, bisa untuk langsung ke restorannya. Atau lebih menarik lagi nih, Apa bisa tuh? untuk kalau misalnya ibu-ibu gitu ya, yang arisan di rumahnya sendiri bisa ya. Bisa ya, kalau rajin bisa masak-masak ya bareng-bareng teman-teman arisan mungkin kan, dengan nuansa seperti tahun lalu. Tapi kalau tahun ini karena belum masuk musim bukber kali ya, jadi kita belum benar-benar membaca situasi atau tema apa sih yang sedang dicanangkan. Tren sekarang ya, gitu. Tren sekarang. Kira-kira Kira-kira gimana? atau kita berdua saja nih yang Iya. menghadirkan gitu. Iya, kita langsung bisa buat tren atau hype puasa tahun ini. Apa ya kira-kira ya? Kira-kira mungkin lebih colorful gitu, biar lebih energik ya. Karena kita masih muda banget Masih ya. muda, ceria gitu ya. Jadi cerita-cerita di bulan Ramadan ini semakin ceria dan juga semakin semangat dengan Betul. warnanya gitu ya. Mulai Gen Z dari kita dress nih code. kan? Iya benar banget. Gen Z ya? Atau Gen Alpha bisa juga Waduh, gitu. Gen Alpha. Kelihatan ya masih imut-imut Masih ya muda gitu. banget gitu kan, nggak apa-apa. Cuma memang terkadang nih Balkis, walaupun memang kita lihat tahun lalu itu Arabian kan, tahun ini mungkin bisa juga sih. Iya, bisa juga sih apa kita ya? ngikut lagi Ngikut gitu lagi ya. gitu kan untuk menu-menu makanan. Terus gimana tuh kalau menu makanan selain yang rempah-rempah Gitu kayak ya, Arabian? rempah-rempah, atau kita lebih ke sweet sugar Ramadan gitu ya. Kalau kita hadirkan tren dengan colorful, energik, sweet sugar kita gabungkan lebih asik Iya, kayaknya lebih gitu padu ya. gitu Lebih kan. padu ya. Mulai dari pakaian mungkin lebih warna fuchsia, emerald, betul. atau warna lain ya gitu ya, kuning ya. Yang hidup cerah gitu kan. Yang semakin semangat nih, aku buka puasa dengan yang semangat gitu ya. Apalagi digabungkan dengan sweet sugar. Berarti udah energik gitu kan, dapat makanan yang manis gitu. Jadi suplainya seimbang. Iya benar. Semangat dengan manis-manis gitu. Tapi jangan lupa jangan sampai diabetes gitu kan. Iya, jangan sampai diabetes. Tapi kita memang menyesuaikan secukupnya aja dengan makanan yang manis. Memang kalau di bulan puasa itu berbukalah dengan yang manis, kemudian undanglah kita berdua karena kita memang juga manis gitu kan. Masa enggak sih pemirsa ya? iya. Tapi Balkis kalau biasanya kalau di rumah Balkis nih, menu buka puasanya di nuansa tahun ini sudah ke puasa 13 apa aja?
Ya, awal-awalnya sih pengen ya, kemarin kita udah sih yang fill in Egypt-nya gitu Oh, ya, udah. makanan yang nasi biryani, Waduh. kemudian nasi mandi juga udah. Apalagi kalau kurma dan kismis memang kita sediakan selama bulan Ramadan ini. Jadi memang kalau untuk memulai sweet sugar gitu yang manis-manis banget ini belum, karena dari keluarga sendiri kalau untuk makanan yang manis sih agak kurang gitu. Lebih suka yang agak ke rempah-rempahan kayak lebih enak ya. Wow, memang sih menu rempah itu kan kalau untuk orang Aceh itu sesuatu yang luar biasa. Kalau nggak medok itu kayaknya nggak enak makannya gitu ya. Cocok ya di lidah orang Aceh untuk bisa menyesuaikan dengan makanan Arab-Arab. Wah. Jadi tapi kalau kita mau tren yang sweet sugar juga boleh ya, karena kalau sekarang itu memang lagi tren apa ya, makanan yang manis gitu ya, kayak dari mie bomb atau apa ya, makanan yang sekarang lagi manis, kromboloni. Kromboloni, iya kemarin itu kan sempat viral banget kan. Apalagi ya selain kromboloni. Oh iya, yang Timur Tengah itu loh, kalau tidak salah namanya kunefe, kunafa. Mungkin pemirsa ada yang pernah coba ya. Kalau Safer belum pernah coba, Balkis? Kita menunggu aja mungkin menunggu dikirimin aja. gitu dari Boleh, pemirsa kirimin. Ramadan Penuh Cerita. Iya ya, kalau misalnya pintar buat atau memang tahu ada yang jualin di mana gitu kan, boleh bisa kirimin. ngabarin kita. Kunafa, kunefe itu kalau nggak salah dari Turki ya? Dari Turki ya? Turki ya? Atau kita ubah jadi bisa menghadirkan salah satu, tadi udah colorful, sekarang kita mungkin mau menghadirkan fill in Istanbul, warnanya agak warna putih campur dan biru-biru. Wah, betul. cakep banget. Iya, itu juga cakep ya perpaduannya ya. Apalagi orang-orang Aceh yang mirip-mirip lah dengan orang Turki gitu kan. Aduh. Bisa lah ya. Bisa ya kalau dari menu-menu Istanbul gitu ya. Kalau misalnya Istanbul kan agak manis-manis juga ya, sweet sugar gitu ya. Sugar daddy bukan ya? Bukan, itu salah. Mohon maaf ya pemirsa ya, biasalah gitu puasa gitu kan. Gitu ya. Jangan bahas-bahas ke arah situ dong ya. Jangan gitu. dong, dosa nanti hilang pahala puasanya ya. Waduh, Balkis gimana lagi nih Balkis kalau misalnya nanti kita sudah menciptakan hype Turki. Turki mungkin bisa ya, mungkin nanti dimulai dari penyiar-penyiar TVRI mulai menggunakan baju putih biru, jadi ala-ala di Turki bisa juga. Bisa ya, nanti kita bikin tren ya. Akhirnya semua orang mengiblati tren yang kita buat. Kita tunggu aja nanti. Tunggu aja nanti ya. Mungkin kalau bahas lagi tentang Sparkling Ramadan Hype gitu, ada ya sebutannya Holy Jolly Ma. Wow, apa itu Balkis? Nah mungkin ya kalau misalnya kita bahas tentang berbuka puasa tadi dengan prepare dari dekorasi, kemudian sajian makanan dan juga dress code-nya seperti apa. Kalau Holy Jolly Man itu lebih dikenal dengan kajian Al-Quran gitu. Masya Allah, jadi memang iya, Masya Allah tabarakallah ya. Jadi memang kita mempersiapkan tidak hanya gaya-gayaan tren aja untuk berbuka puasa di bulan puasa kali ini, tapi kita juga menghadirkan tren keren gitu ya, kajian Al-Quran. Jadi sebelum berbuka puasa kita bisa untuk tadarus terlebih dahulu atau mendatangkan penceramah dan mungkin ada kegiatan lain yang bernuansa ibadah bisa kita lakukan. Karena memang momennya juga momen sedang mencari pahala sebanyak-banyaknya. Jadi jangan hanya tren, gaya atau makanan saja, tapi jangan lupa untuk memperbanyak ya ibadahnya. Wow, menarik ini. Tapi sejauh ini juga selama ini di masjid-masjid sudah melakukan tadarus ya. Mungkin kalau dengan tren yang kita bilang ini pada saat momen ngabuburitnya nih, bisa sebelum itu ya dengar ceramah dulu, menghadirkan ustadz mungkin kan. Iya benar. Terus jadi kalau misalnya kita lihat ya, jarang ya misalnya berbuka puasa sama teman tapi kita tadarus dulu. Atau ketemu dengan reunian dengan teman-teman lama gitu, kita bisa buat penceramah hadir dulu ya terlebih dahulu, kemudian baru kita berbuka puasa bersama. Nah itu jarang ya momen-momen seperti itu. Berarti harus kita bikin, Balkis. Pasti dong ya? Jadi tidak hanya dari pakaian aja tadi ya, udah prepare dari semuanya, ibadahnya dapet, nuansa hype-nya juga dapet, semuanya dapat. Semuanya, jadi insya Allah pahalanya juga semakin mengalir karena tentunya ini kita menginfluence orang-orang untuk berbuat yang demikian, Balkis ya. Jadi misalnya kita udah lakukan semuanya, tapi ibadah tetap harus dong. Ibadah harus ya. Tapi ngomong-ngomong Balkis, ini kan kalau misalnya kita bikin hype baru nih, atau mungkin seperti bayangan tahun lalu hype-nya, kayaknya seru ya dengan pakaian atau dress code yang sudah dibuat tuh, kita buat kayak
penggelaran busana gitu seru juga. Seru kali juga ya. Mm-mm. Biasanya kalau kita misalnya lagi berbuka puasa gitu ya, buat peragaan busana. Jadi tren-trennya sekarang bajunya kalau kita buat tadi colorful, jadi dengan berbagai warna. Jadi kita bisa kasih tahu nih buat teman-teman, oh ini gayanya si A, ini gayanya si B. Jadi kita buat peragaan busana seru juga ya, Seru sambil ya. ngabuburit Betul ya. kan? Sambil juga buat kontennya gimana? Oh iya, konten it's a must ya, harus zaman sekarang. Balki sering konten nggak? Sering dong, kalau misalnya ngomongin tentang Gen Z, Masa tidak ngonten, ya kan? iya Wajib pasti. gitu. Wajib untuk bisa mengabadikan momen sebenarnya. Apalagi bisa juga ntar kan udah ada tuh model bajunya, model hijabnya, tutorial hijab ala Turki. Udah ada Iya, satu konten, benar. ya kan? Jadi misalnya kita bisa memberikan manfaat kepada yang lain ya. Betul ya, jadi pahala lagi tuh, pahala jariah insya Allah ya. Seru banget sih memang kalau kita bicarakan tentang hype ini. Iya. Nah tentang hype juga ya, ngomongin tentang di negara-negara lain atau di daerah lain ya. Kalau Balki searching-searching dan baca-baca gitu ya, ada kayak misalnya kayak di daerah Mesir atau apa gitu, memang mereka memanfaatkan momen bulan Ramadan ini memang benar-benar gitu bernuansa. Jadi sparkling, mulai dari lampunya, dekorasi rumahnya, sofanya, semuanya itu bernuansa di bulan Ramadan gitu. Jadi memang dekor-dekor bulan Ramadan. Jadi berarti mereka juga mengatur mood ya di rumah supaya benar-benar nuansanya itu betul-betul terasa, Balkis ya. iya, mungkin untuk semakin semangat untuk beribadah. Betul, betul. Pernah juga tuh saya lihat di TikTok salah satu mungkin influencer Turki juga kalau tidak salah. Memang mereka itu mengatur rumahnya kayak Balkis bilang tadi sparkling. Di pojok ruangan itu memang diatur tempat tadarus dengan lampu-lampu ala Turkinya itu sehingga aroma, warna lampu, apa yang mereka makan untuk iftar dan sahur itu terasa sekali. Jadi itu menjadi momen yang setiap saat dirindukan untuk menyambut bulan Ramadan. Iya benar, apalagi ya kalau misalnya dekorasi dari di bulan Ramadan itu kan lebih banyak tentang bulan sabit, masjid gitu ya. Memang terfokus kita untuk melaksanakan ibadah gitu. Jadi ada masjidnya, dekorasinya, kemudian ada bulan sabit, bulannya Ramadan, kemudian ada Al-Quran yang sudah disediakan. Jadi memang benar-benar hype gitu ya. Balkis di rumah dekor gitu nggak? Rencana sih. Rencana ya, tapi udah puasa keberapa ini? Udah puasa ke-13. Tapi karena kita bahas ini jadi semakin terinspirasi untuk mendekor rumah lebih baik lagi. Pulang ini belanja terus kita. Boleh deh, boleh ya? langsung lanjut. Langsung lanjut. Mungkin pemirsa juga setelah ini terinspirasi untuk menghias rumah dengan momen hype sparkling Ramadan gitu ya. Boleh kali tag TVRI Aceh karena mendapatkan inspirasi dari Ramadan penuh cerita. Mungkin Ramadan penuh cerita kali ini juga bisa buat inspirasi buat pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Mungkin langsung cas-cus beli barangnya sambil dengar-dengar kita juga gitu ya bercerita. Betul. Langsung pasang deh lampunya di depan rumah. Wow, cantik ya. Ya. Jadi itu bisa juga jadi salah satu semangat orang lain juga ya. Lihat rumah kita kayaknya nuansa rumah Ramadan di bulan Ramadan gitu ya. Jadi terinspirasi terus orang-orang. Seru banget ya. Nanti kalau misalnya Balkis udah bikin di rumah, jangan lupa naikin story dan tag Safer ya. Oke, pasti ya. Pasti Kita ya. buat kontennya mulai dari buat gimana sih buat bulan sabitnya atau kita buat apa lagi ya, gimana sih caranya bisa mendekor rumah lebih baik lagi. Ya kan? Terus beli di mana? Linknya di sini. Waduh, terbiasa sekali ya seperti konten kreator pada umumnya gitu ya. Biasalah kita Gen Z, pemirsa maklum saja. Iya, Semakin apa-apa seru. dikasih tahu gitu ya. Apa naikin story gitu kan? Wajib gitu. Wajib. Nah, kita bakalan buat konten yang seru-seru pastinya di bulan Ramadan dan kita akan bahas kira-kira inspirasi buat konten apa ya kita. Nah, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Penuh Cerita.
bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini dan anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan jadwal delapan realisasi. dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngelihat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Kembali lagi di Ramadan Ramadan penuh penuh cerita. cerita. Makin semangat ya kita ya Semangat, Saferi, apalagi Genza. ngomongin tentang konten. Wow, yang sesuatu yang paling wajib di zaman sekarang, Mbak Kis ya. mengabadikan momen dengan gaya-gaya tren saat ini gitu ya. Hype-nya apa di Ramadan kali ini? Pernah dengar nggak sih kalau dulu tuh ada tren misalnya lagi sahur ya, mau pergi ke masjid. Jadi trennya pakai mukena, kemudian dipakein mukenanya, kemudian bersambung dengan teman-teman yang lain. Oh, rame-rame ya. gitu. Oh, Pernah iya? lihat nggak sih? Itu kayaknya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat ya, seru Enggak. tapi ya kalau Seru, misalnya tapi. Gimana misalnya- ceritanya, Mbak Kis? ceritanya gini, misalnya kita lagi buat konten gitu ya, aku di rumah aku, jadi lagi pakai mukena gitu ya, kemudian disambung dengan teman gitu, Oh. langsung sambung dengan teman yang lainnya berurutan. Transisi gitu nggak sih? Transisi dong. Oh, iya. Kalau zaman sekarang pasti zaman transisi. Zaman transisi Hype, pindah gitu gitu. kan. Betul. Oh iya, tapi sepertinya tahun ini apa akan ada dibuat lagi momen seperti itu? Itu biasanya pas mau ke masjid tarawih atau mau Biasanya subuhan? subuhan bisa, Subuhan tarawih juga bisa Tarawih sih. juga bisa kan. Mm-mm, Seru juga banget ya, kontennya tren-tren seru. konten kayak gitu kan memang jadi rame gitu Mhm. kan. Terus FYP lah, mungkin yang di TikTok kaum pengejar FYP pasti bakal langsung bikin konten seperti Safer gitu ya. Ini harus FYP juga nih. Kalau Balkis gimana? Setelah Iya ini akan dong. bikin gitu juga? Buat konten, mana tahu ya menambah rezeki dari Iya, situ gitu ya, betul. kita ya berkah gitu di bulan Iya, Ramadan, Masya jadi kita Allah. menginfluence yang lain, jadinya makin nambah manfaat Makin gitu nambah ya, manfaat. makan nambah duit Nambah juga. cuan ya, brand-brand boleh Cuan. di approach ya Instagramnya Balkis. Aduh, apa Instagram di bawah Safer juga ini. di bawah ini. Nah, kita juga ada ya kalau konten yang misalnya lagi berbuka puasa, bahasin tentang konten, misalnya lagi masuk ya teman yang lain ya, nungguin teman lain gitu, peragaan busana. Pernah lihat nggak sih iya, di tahun iya, lalu? iya. Betul-betul peragaan busana transisi juga kan? Iya, Lagi-lagi transisi ya. Dia sambil sebutin nama gitu. Hai Balkis, ini Aceh, ganti lagi transisi yang lain Betul. gitu. Ih, seru banget ya. Seru ya kalau buka Iya. puasa yang ada tema-tema kayak gitu ya. Memang benar-benar sparkling Ramadan hype. Betul. Wah. Kayaknya memang setelah ini selain kita nanti beli beberapa komponen-komponen untuk dekor di rumah, bakal belanja baju lagi untuk bikin konten ya. Astagfirullahalazim, impulsif buying juga nggak boleh ya pemirsa ya. Jadi nggak perlu beli juga nggak apa-apa sih, Safer. Yang ada di rumah manfaatkan aja yang ada di rumah. Yang penting jago-jago modifikasi dan styling nggak sih? Kalau misalnya bingung-bingung, dari pakaian di kolaborasi. betul, bingung-bingung bisa juga lihat Pinterest gitu kan, Mm-mm. lihat rekomendasi apa artis-artis influencer yang ada di Instagram juga bisa kok Gitu. ya. Iya boleh. Jadi tidak hanya kita menginfluence yang lain gitu, kita bisa lihat dari yang lainnya juga. Kita kolaborasikan jadi sebuah konten. Wow, seru banget ya ide konten itu gitu kan, kayak
content planner gitu kan, hari ini content posting planner. apa, besok posting apa, dengan hype yang sedang terjadi di bulan Ramadan kali ini juga gitu kan, itu seru banget ya, juga bisa Seru. mengisi kegiatan pemirsa yang ada di rumah tentunya. Iya. Nah, selain itu bisa juga sih kalau kita bahas tentang tren kayak dari dekor, rasi rumah, kemudian reskot, tapi kita bisa juga ya mengajak pemirsa Ramadan penuh cerita juga untuk beribadah dengan penuh khidmat gitu. Wah. Caranya bisa gini, misalnya kita Gimana, buat 30 hari beribadah. Oh, Jadi kita ada rencana. tantangannya. Challenge ya. Challenge ya. Betul. Jadi hari ini aku udah misalnya 1 juz membacakan Al-Quran, Iya, tadarus, betul. kemudian kita bisa untuk bersedekah gitu, sehari 10.000, sehari 10.000 Iya. gitu. Jadi sebuah tantangan, hari ini aku udah lakuin apa aja. Betul. Kita buat daily activity-nya seperti apa. Itu kan yang pentingnya adalah seperti yang tadi udah Balki sampaikan juga, jangan hanya menggunakan pakaian, dress code makanan, tapi untuk challenge 30 harinya dalam tadarus, sedekah, atau bahkan ibadah qiyamul lail di malam harinya Iya. itu diperbanyak, sehingga setelah Ramadan ini bisa menjadi habit kan Balkis kan? Iya, jadi sebuah kebiasaan karena kita sudah melakukan selama 30 hari ya, Wow. tantangan untuk beribadah, dan tentunya kita lakukan setiap harinya. Ini masih puasa ke-13, artinya kita masih punya kesempatan lebih banyak lagi ya kita untuk bisa melakukan daily activity ini, Safer. Seru banget sebenarnya ya, asalkan kita memang mau semangat, dan jangan lupa untuk nonton Ramadan Penuh Cerita karena inspirasinya insya Allah akan selalu banyak berbagi untuk pemirsa semua. Atau bisa kita buat challenge nih buat pemirsa Ramadan Penuh Cerita, bisa langsung untuk buat gitu ya, sambil ceritain biar mungkin semakin semangat di laman Instagramnya, story Instagramnya gitu ya. Hari ini ngapain aja, apalagi sekarang lagi hebohnya, lagi hype-nya buat-buat template gitu nggak sih? Oh iya, template di Instagram, di TikTok juga nggak sih? Wow, seru banget. Jadi bisa kita gunakan gitu ya, jadi semangat untuk berbuat kebaikan juga di setiap harinya dengan challenge ini. Wow, itu menarik itu. Kadang kalau misalnya kita nggak buat challenge itu, Balkis, di bulan puasa ini, kayak di bulan-bulan lain tuh nggak dapet ya. Iya, benar. Kesempatannya tuh nggak berasa gitu. Tapi kalau misalnya dari bulan puasa kita buat, insya Allah habit ini tuh kayak keterusan berlanjut gitu gitu kan. ya. Ini adalah momen kita untuk maraton lagi Iya. untuk melaksanakan berbagai ibadah di bulan puasa. Nggak hanya puasa, tapi kita bisa berbagi yang lain gitu. Bisa juga nih kita buat challenge ya, misalnya apa tuh? berbagi ke yang lain gitu. Seperti berbagi takjil gitu Iya, ya. boleh juga Menu gitu. sahur gitu ya, sahur Menu on the road. Sahur on the road. Jadi tapi kita Wow. punya apa ya? Tantangannya itu harus diselesaikan gitu. Jadi ada pemacunya. Jadi benar-benar kita benar-benar Semangat mengejar ya, gitu mengejar ya. pahala sebanyak-banyak mungkin gitu. Dan tentunya dengan seperti tadi kita katakan, konten itu ya, sosial media kan menjadi ladang dakwah kita juga nih Balkis kan. Jangan dikira gitu ya, ini ngonten aja. Padahal sebenarnya kita berbagi yang lain juga. Jadi menjadi inspirasi gitu kan, karena banyak banget nih masyarakat atau siapapun, mungkin Safer atau Balkis, pas lihat konten orang tuh terinspirasi gitu Iya, kan. benar. Tapi kalau nggak lihat punya orang tuh kayak mager aja gitu. Memang kayak gitu ya. Jadi pemirsa makin ya. mager ya. Jadi Heeh. Safer, Balkis pernah ada cerita gitu ya di tahun sebelumnya, waktu masih semangat-semangatnya masih muda gitu ya, di masa kuliah dulu. Jadi semangatnya itu tumbuh karena melihat dari konten Instagram teman-teman yang lain. Jadi kalau dulu itu ada namanya komunitas-komunitas yang memang menggandeng anak-anak muda untuk bisa berbuat kebaikan. Jadi mereka kadang-kadang siapa hari ini mau mendaftar gitu ya untuk berbagi ke anak yatim. Jadi kita datang ke sebuah masjid ataupun di rumah yatim. Jadi bisa untuk berbagi bersama anak-anak yatim. Jadi sekalian kita berbuka puasa bersama mereka. Iya, seru ya kan yang kayak gitu kan. Selain memang gerakannya sangat positif, itu juga menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang serupa. Kalaupun memang tidak sempat ikutan ya, bisa mungkin telepon, DM Instagram untuk kayaknya saya mau nyumbang ini deh untuk mendukung kegiatan kalian. Bisa juga. Apalagi sekarang kan mudah gitu ya, serba mudah, dimudahkan
dengan berbagai hal gitu, mulai dari mau transfer aja atau memang misalnya lagi kalau kita sekarang banyak pekerjaan ya, karena kalau dulu kuliah mungkin di zaman kita dulu bisa masih untuk melakukan kegiatan sosial kayak gitu, tapi kalau sekarang mungkin masih bisa juga, namun waktunya sempit gitu ya. Kita bisa untuk bersedekah melalui media-media sosial yang terpercaya gitu. Betul. Nah, itu juga menjadi indikator yang terpenting untuk para pemirsa semua yang ada di rumah untuk terus melakukan kegiatan positif untuk menghidupkan sparkling Ramadan Hype. Nah, kalau dari Safir pernah ada cerita nggak sih kalau di bulan Ramadan misalnya sama teman-teman sendiri gitu, ada niatan nggak dari komunitas tapi dari teman-teman sendiri aja, hari ini kita turun ke jalan ini ya, yuk kita kumpulin uang 5.000 aja gitu, mau berbagi yang ke lain, ada nggak sih hype itu? Biasanya sih memang dari dulu udah ada Balkis, bahkan dari tahun lalu ya. Biasanya karena memang mungkin teman-teman kerja dari Senin sampai Jumat, tapi di Jumat sorenya itu sudah mulai berbagi, jadi Jumat berbagi di bulan Ramadan seperti itu. Karena memang itu kan Jumat kan sudah masuk mau masuk weekend lah gitu kan. Di situ momen kesempatan teman-teman untuk turun ke jalan berbagi seperti itu. Takjil ya. Tapi kalau kita lihat dari nuansanya Ramadan memang banyak banget ya orang membuat kegiatan-kegiatan seperti itu. Betul. Di lampu merah sore-sore tuh sudah banyak sekali orang-orang yang berbagi menu berbuka gitu kan. Di masjid-masjid juga banyak sekali datang sumbangan-sumbangan makanan untuk orang yang berbuka puasa di masjid, atau bahkan sahur-sahur ya, di malam hari itu ada juga orang yang turun ke jalan untuk membagikan makanan di sahur. Iya, nah di puasa ke-13 ini kalau di Masjid Raya biasanya sudah disediakan itu kayak kudapan-kudapan sudah ada gitu, jadi bisa juga nuansa ini gitu kita manfaatkan untuk berbuka puasa bersama. Jadi nuansa Masjid Rayanya dapat, kemudian kita bisa berbagi juga yang lain, mungkin kalau tidak ada menu yang lain gitu ya, kita gantikan gitu, bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Iya, apalagi ya Balkisnya, biasanya di Masjid Raya itu juga ada beberapa pendatang yang dari luar Aceh mungkin, atau bahkan dari luar negeri yang melakukan buka puasa di Masjid Raya. Jadi mereka juga bisa merasakan menu-menu khas Aceh di sana. Iya, benar. Apalagi ya, apa ya makanannya itu ya? Seperti misalnya minuman yang biasa di musim Ramadan ya, seperti minuman pepaya cincau, timun suri juga itu ada gitu kan. Jadi orang-orang dari luar pun bisa merasakan sparkling Ramadan Hype di Masjid Raya tersebut dengan menu makanan yang khas Aceh. Iya benar kan. Kalau misalnya nuansa Ramadan itu emang kelihatan banget ya kalau udah sore-sore rame di jalan-jalan, orang berburu takjil, kemudian berbuka puasa. Apalagi ini puasa ke-13 mulai rame ya untuk mencari gitu ya, berburu takjilnya, makanan khas. Ya pasti setelah ini di grup ya sudah banyak nih info-info berbuka puasa mulai bareng dari ya. SD, SMP, SMA Rame banget itu kan. Yang nggak ada TK aja kali ya. Kalau TK kamu ada nggak yang ngajakin bukber? TK enggak sih ya. SD masih ya. Wow. SD, SMP, SMA, kerja banyak sekali full ya. deh kayaknya kegiatan di bulan Ramadan ini kali ya. ini. Kayaknya di minggu-minggu pertama aja rajin buka puasa di rumah, minggu setelahnya sampai habis buka puasanya di luar terus. Dengan dress code yang beragam nih habis ini ya. Iya, jadi keluar semua nih pakaian-pakaian yang jarang terpakai gitu. Kalau misalnya dunia kerja mungkin pakaiannya agak formal, jadi pakai pakaian yang berbuka puasa mungkin bisa dikolaborasikan juga. Seru banget ya Balkis. Seru banget nih hype-nya. Nah tadi kita udah bahas tentang negara lain, daerah lain, hype-nya seperti apa, mulai dari dekorasi. Nah sekarang kita mau bahas tentang gimana hype-nya di Aceh. Wow, seperti apa sih hype-nya di Aceh, Balkis? Kalau kita lihat ya, kalau di Aceh itu banyak, udah tadi bahas pertama tentang berburu takjil, di sepanjang jalan pasti ada. Rame. Nah, yang paling kita terasa banget itu suara serene. Betul. Berbuka puasa dan juga ketika sahur. Kayaknya di daerah lain nggak ada yang kayak gitu kan? Iya, kalau daerah lain mungkin beduk ya. Beduk sama azan doang kan?
Iya loh. Iya benar. Itu khas Aceh sekali Khas loh Aceh pemirsa. sekali serene. Saatnya Iya. kita berbuka puasa. Seru banget, Kak. Yang agak nyesek itu waktu bunyi di sahur ya, Iya, serene. Aduh, agak nggak bisa sahur ya, makan nggak lagi. bisa makan lagi. Tapi kalau serene di sahur kan menandakan 10 menit lagi Ya, ya. 10 menit lagi Mau menuju sih. imsak. Jadi serene di sahur itu pemirsa menandakan untuk kita berjaga-jaga Iya, gitu agar ya. tidak Berat-berat sampai, lagi, karena memang 10 menit setelahnya akan masuk waktu azan. Jadi lebih baik kita preparasi untuk sholat subuh gitu ya. Iya, benar sekali. Ih, Dan seru kita banget. akan mau bahas juga gimana caranya selama bulan Ramadan ini kita tetap bisa menjaga sampah-sampah makanan itu jangan sampai bertaburan di mana-mana. Betul. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Ramadan penuh cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas. Ini kan dengan tantangan anggaran terbesarnya itu modal adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat rutan lembaga jadwal pendidikan setiap Aceh baik itu realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga pendidikan ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Kembali lagi di Ramadan penuh cerita. Seru banget ya Balkis ya. Seru dong. Udah banyak banget kita cuap-cuap di sini ya menemani Iya. pemirsa semuanya. Apalagi kita bahas tentang nuansa Ramadan, sparkling Ramadan hype-nya. Jadi memang benar-benar trennya sekarang itu gimana, nuansanya dapat banget gitu. Betul. Dan kita bahas juga tentang gimana sih caranya tetap beribadah dalam tren gitu ya. Iya, benar-benar. Tapi tadi kan kita sempat singgung sedikit nih mengenai kalau di Aceh itu kan ada berburu takjilnya, terus serenenya. Kira-kira apa lagi ya? Oh ini Balkis. Apa sih? Pas sahur kan ada tuh tren bangunin sahur dari toa masjid. Ah Yang iya, hey, ibu, bapak. ibu bapak, ibu Iya bapak. gitu kan? Iya. Seru banget kan? Gitu-gitu kan? Iya, pasti sekarang memang udah tiap subuh sih dengar kalau Iya. kita sahur ada variasi dari setiap masjid itu beda-beda. Hai ibu bapaknya iya ya. kan? Itu juga khas ya di Aceh ya. Khas di Aceh, sampai itu nggak cuman tren di Aceh ya, sampai ke luar daerah juga sampai Itu trennya kemana-mana gitu. tahun lalu hype-nya luar biasa ya. Iya. Seru banget. Tapi masih berlanjut di tahun ini juga kan, Hai ibu bapak. Seru-seru banget.
Terus gimana tuh Balkis kalau misalnya nanti kita berencana untuk bangunin sahur pakai suara emas kita? Aduh boleh juga Boleh nggak ya. sih? Aduh kayaknya makin tidur Makin deh tidur orang. ya ampun. Ayo bangun, ayo makin tidur. Makin tidur, nggak bisa berarti kita. Tidak Tidak. bisa, nggak boleh ya. Terus kalau misalnya nanti kita sudah mendengar sahur, mendengar hype berburu takjil, mendengar Sahur, hype, kemudian berbuka puasa di masjid juga. dress code-nya. Sekarang kita berpikir bagaimana caranya kita tidak hanya memikirkan itu tapi menjaga masjid dari juga harus. kayak misalnya makanan-makanan setelah berbuka puasa ya, dengan tren-tren yang ada jangan lupa Kita membuang juga sampah. membangunkan tren untuk bisa menjaga kebersihan Kebersihan masjid. itu penting ya, karena memang konsumsi di bulan puasa sampah-sampahnya banyak sekali. banyak banget pemirsa ya kan, untuk orang-orang yang berburu takjil karena memang banyak sekali orang yang berjualan. Dan kemudian banyak ya niatan dari masyarakat, kemudian pemirsa Ramadan Penuh Cerita juga untuk berbagi makanan gitu, artinya juga ada limbah makanannya juga. Maka dari itu kita perlu menghadirkan tren apa, Safer? Nah, itu dia tren bersih-bersih masjid dan membuang sampah sesuai dengan jenisnya gitu ya. Apa sih Iya. bahasanya sekarang? Eco-friendly ataupun Eco-friendly bisa ya? juga untuk sampah organik dan non-organik. Itu memang benar-benar kita pisah, karena kalau makanan berbuka puasa itu wadahnya itu organik, kemudian ada sampah limbah makanannya jadi non-organik ya. Jadi kalau agar cepat mengurai, lebih baik kita untuk bisa memahami gitu ya. Oh ini dan- buang sampahnya ke sini, ini buangnya sampah ke sini. dipisahkan sesuai kategori begitu Iya, ya. benar. Itu menjadi tren juga pemirsa, Bisa jadi hype di Ramadan kali ini. Betul. Ternyata pemahamannya pemirsa Ramadan Penuh Cerita semakin lebih baik lagi. Betul, ih, seru banget loh. Itu juga menjadi kegiatan yang positif, kegiatan yang mengalirkan pahala juga, karena kebersihan sebagian dari iman, ya kan. Kemudian aksi bersih-bersih masjid ini bisa kita ajak ya teman-teman yang lain gitu ya. Hari ini kita masjid ini, ngajak nih teman-teman yang lain, kemudian berpindah ke masjid yang lain. Jadi setiap harinya tuh ada teman-teman yang mungkin dari komunitas ataupun secara mandiri juga membersihkan masjid gitu. Bersihin masjid itu nggak cuman kita bersihin aja, nyapu-nyapu gitu bersihin, tapi bisa juga misalnya dari sholat tarawih kan kadang-kadang ada yang nggak bawa mukena. Betul. Jadi bisa kita bawa ke laundry. Mukenanya kita cuci begitu kan. Terus juga orang-orang yang mungkin di sekitar masjid minum-minum air mineral gitu ya, boleh kita bantu buang. Mungkin ada yang tidak buang ke tong sampah begitu. Dan ini tentunya menjadi motivasi untuk kita safari masjid untuk bersih-bersih, Balkis. Iya benar, Iya kan? kita safari masjid untuk bersih-bersih, berkeliling gitu Iya, ya. betul, Jadi betul. membersihkan mulai dari mungkin mengepel masjid, banyak makanan yang bertumpahan, Bantu-bantu gitu ya, bantu-bantu nggak mulai apa-apa menyapu, kok. kemudian kita membersihkannya juga dengan mukena tadi juga Iya. bersih, semuanya Kita bersih. cuciin, bawa ke laundry kan. Bawa ke laundry, Karena jadi kan kalau nanti mukenanya dipakai sama orang dari hasil cucian kita kan insya sedekah Allah jariah. sedekah jariah. Mereka pakai mukena itu pahalanya insya Allah nyampe juga ke kita. Iya ya pasti, kan? insya Allah ya, insya Allah. Mm-mm. Jadi karena memang kalau kita untuk berbagi itu banyak ya, Betul, jadi banyak kreativitas banget kita aja gitu. Betul. Jadi kan untuk itu juga bisa. tren ya, sehingga kegiatan positif semakin tersebar dimanapun dan kapanpun. Iya, apalagi sekarang hype-nya memang tren di mana-mana pakai tren. Jadi makin semangat buat pemirsa Ramadan Penuh Cerita untuk berbuat kebaikan di bulan Tentunya. Ramadan ini. Seru banget ya Balkis ya. Seru dong Karena pastinya. tentunya nanti ini menjadi cerita untuk Ramadan yang akan datang gitu Iya. kan. Ramadan tahun depan kita bakal cerita nih sama pemirsa lagi mungkin ya. Cerita wah Ramadan tahun lalu tuh hype-nya, sparklingnya tuh gini-gini loh. Itu seru banget sih, jadi nostalgia baru dan bisa selalu menjadi cerita yang kita ingat-ingat gitu Iya, kan. apalagi seruannya. bisa untuk di flashback nih di Ramadan Penuh Cerita. Iya. Nah, ngomongin tentang berbagi bersama juga ya, kita bisa memberikan kreativitas. Kalau dari Safer ada nggak sih ide gitu, gimana caranya kita bisa untuk menghadirkan tren tapi dengan gaya baru? Ada nggak? Apa
ya? Masih dipikir-pikir deh Masih kayaknya. dipikir-pikir ya. Tapi kalau untuk ide konten kayaknya udah terfikir nih. Pulang dari sini Apa memang sih? pulang dari sini kayak emang udah Tunggu aja rencana. kontennya gitu Tunggu ya. aja kontennya kan. Beli terus bikin inspirasi gitu kan. Terus hijab style. beli Beli kan mungkin persiapan juga untuk baju lebaran di hari yang fitri Iya, nanti boleh. udah bisa ya berbagi. Pasti tuh udah mulai pusing tuh orang-orang gimana ya hijab style di hari yang fitri nanti. Nah kita bikin konten tuh Balkis. Itu Iya juga pasti, atau konten berdua setelah iya, ini bisa boleh, juga. boleh ya. Bisa Pasti. banget gitu. Apalagi hari ini baju kita sama. Agak, soft-soft kalem gitu soft-soft kayak kalem. orangnya. Aduh, jadi malu gitu ya. malu. Nah, kalau bahas tentang tren tadi, Balkis nih mungkin bisa menginspirasi juga buat pemirsa Ramadan penuh cerita gitu ya. Jadi Balkis tuh pernah lihat ya di tren sebelumnya gitu ya. Jadi sedekahnya ada satu orang gitu, dia berbagi sendal swallow. Wow. Dia berbagi sendal swallow. Kita berpikir kenapa ya kita berbagi sendal swallow. Nah, sebenarnya mereka berbagi sendal swallow ke masjid-masjid. Jadi memudahkan untuk yang sholat di masjid itu menggunakan saat berwudu. Iya loh, itu juga Sampai kepikiran ya, nggak kepikiran kita ya. Kok bisa ya kita biasanya sedekah aja lewat di masjid di kota amal, betul, ataupun kita hanya uang gitu yang terfikirkan. Sebenarnya kreativitasnya banyak. dari Caranya sendal. bisa seperti itu. Sendal kita mungkin beberapa biaya sendal mungkin nggak seberapa ya gitu ya. Apalagi Betul. sendal swallow itu, sendal jepit ya, sendal jepit. Murah loh. Kita bagikan 5 masjid, 5 masjid, di satu masjid tuh ada 10 atau 5 sendal jepit, bisa ya. Wah, itu ide yang brilian menurut Safir karena keseringan ya bagi orang-orang di masjid yang mungkin bawa sendal swallow ke masjid jadinya hilang. Iya, ya. mending Karena dia di bawa. masjid tidak tersedia mungkin sendal untuk ngambil wudhu itu ya, akhirnya ngambil punya orang Punya gitu. orang. Benar itu bisa menjadi hal yang bisa pemirsa lakukan tentunya dan insya Allah nggak mahal-mahal banget ya Balkis ya. Iya, nggak mahal banget, bisa kita bagikan di beberapa masjid, malahan makin banyak sedekah jariah kita ya. Iya. Berulang-ulang Berulang-ulang dipakai. yang dipakai untuk sendal ambil jepitnya ambil wudhu. Wah, luar biasa, Luar Masya Allah. biasa. Semoga pemirsa Ramadan penuh cerita bisa menginspirasi ya cerita kita tentang bersedekah gitu ya. Jadi tren juga nih, nanti ditulis nih trennya Ramadan penuh cerita. Wow, berbagi bersama. Betul. Boleh nanti tag Instagram TVRI Aceh ya sehingga semakin ramai nih hype-nya kan. Iya, makin Betul. ramai orang untuk berbuat kebaikan dengan kreativitasnya yang unik-unik. Tentu, seru banget Nah, Balkis. kita tadi udah ngomongin tentang gimana sih tren untuk berbuka puasa, kemudian kita bahas tentang gimananya tren kita untuk bisa berbagi bersama, Betul. kemudian dekorasi rumah, memang hype banget Hype ya. banget. Nah, kita bahas tentang gimana eco-friendly Ramadan ini Nah, seperti apa. Itu kayak gimana sih Balkis? Karena kan sejauh ini kan mungkin orang-orang kita tidak terlalu familiar mungkin ya. Entah itu karena males, entah Atau karena belum belum tahu terinfluence. aja gitu. Coba Bukan kasih karena tahu malas sih Balkis. sebenarnya. Iya, Mungkin gimana belum tuh? tahu ya. Mm-mm. Nah, eco-friendly ini mungkin bisa kita manfaatkan gitu ya. Apalagi kalau berbuka puasa rasanya banyak makanan yang ingin kita lahap, tapi sebenarnya sedikit aja udah kenyang gitu ya. Nggak Dan perlu berlebih-lebihan gitu ya. Tapi tetap aja pasti ada makanan yang berlebih saat berbuka puasa. Betul. Nah, jadi kita tadi udah bahas tentang gimana memisahkan sampah organik dan non organik gitu. Nah, sekarang kita benar-benar belajar lagi gitu ya, gimana caranya bisa memanfaatkan limbah makanan ini saat sahur dan juga berbuka puasa. Jadi misalnya dari makanan yang kita masak gitu ya, atau dari sampah-sampah bawang, atau dari sampah yang kita akan masak Betul, itu kita betul. pisah, ternyata itu bisa bermanfaat untuk kita buat pengepel, atau misalnya iya? bisa kita buat misalnya ya dari sampah kulit dari buah-buahan, sabut kelapa itu sabut bisa untuk kelapa. nyuci piring juga nggak sih? Iya benar. kan? Jadi Terus kita apa lagi? manfaatkan ya. Jadi kayak makanan yang basah itu ternyata bisa kita buat disinfektan atau Wow.
kompos-kompos iya kan? lain yang bisa kita manfaatkan di rumah juga. Jadi memang benar-benar menarik. trennya eco-friendly Ramadan. Itu bisa juga menjadi tren baru sehingga kegiatannya semakin beragam ya. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka ngonten, Iya. tidak terlalu senang gonta-ganti fashion, mungkin introvert juga nggak suka bukber-bukber gitu kan. Iya. Kegiatan untuk Di rumah gitu ya. eco-friendly ini bisa Anda lakukan di rumah untuk Anda kaum-kaum introvert ya. Iya. Yang senang melakukan kegiatan sendiri tapi juga bermanfaat tentunya. Iya, berkegiatan sendiri tapi bisa juga sambil ngonten gitu. Oh iya sih, untuk Iya, Anda bener yang kaum kan? konten juga ya. Bisa Jadi diapain konten aja sih? eco-friendly Ramadan. Kemudian dari makanan itu, kemudian ada limbah-limbah dari telur ya. Kalau pagi-pagi kita sering banget ya nyeplok telur aja nih sahur betul, gitu. betul. Jadi kan kulit telur itu bisa kita manfaatkan juga misalnya nanti untuk bunga-bunga. Jadi memang karya seni bunga, tangan gitu ya. seni tangan, bisa jadi Betul. pupuknya juga. Kemudian bisa kita manfaatkan banyak deh ya manfaatnya dari kulit telur. Bisa langsung di searching nih apa manfaat dari kulit telur. Jadi dipisahkan, jangan dibuang dicampur-campur semua sampah-sampah sih. Iya. Padahal nggak bisa seru. banyak jadi hal yang berguna lagi sebenarnya ya, didaur ulang kembali sehingga tidak menumpuk sampah di bumi. Iya benar. Nah kita akan bahas lagi tentang nuansa Ramadan, apalagi tentang sparkling Ramadan Hype. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Ini kesimpulan. Bersama saya Muhammad Syuaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, oke, lalu apa? Dijaga agar apa yang disiarkan oleh Dari pencapaian sehat dan kualitas. Ini kan dana tantangan anggaran terbesarnya itu dan adalah teknologi. dana juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga jantung penyiaran sendiri, Aceh baik nah, itu baik realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Masih di Ramadan Penuh Cerita. Semangat ya. Udah banyak banget yang kita obrolin loh Balkis ya, seru banget dan tentunya semoga ini bisa selalu menjadi tontonan yang ringan dan seru untuk masyarakat atau pemirsa yang di rumah yang lagi masak-masak. Iya, lagi masak-masak di rumah ya beres-beres. kan? Apalagi hari ini tema kita tentang sparkling
Ramadan hype hype gitu kan. gitu Jadi ya. udah ada inspirasi baru, hype baru yang bisa pemirsa lakukan dan tentunya tetap bermanfaat di bulan suci Ramadan. Iya, nah apalagi ya kalau sekarang mungkin jam-jamnya mulai beraktivitas menyediakan makanan berbuka puasa, pasti ya, pasti nih dihadirkan gitu ya dengan adanya nuansa Ramadan yang kita bahas Betul. tadi, Iya. pasti langsung dilaksanakan sambil masak-masak. Aduh, adik beli ini nih untuk Iya. semangat. Atau mungkin setelah ini langsung catat ya, langsung yang sudah berkeluarga sodorin ke suami, "Pah, kayaknya kita perlu beli ini deh," gitu kan. Biar Boleh. nuansa Ramadannya berasa gitu. Ini gitu. momen istimewa. Atau yang pertama sekali masih berdua dengan pasangan gitu ya. Ramadan kali ini dirasakan bisa nih buat momen-momen istimewa dengan hype-nya, trennya Ramadan kali ini. Seperti apa? Sparkling gitu ya. Ramadannya gitu kan. Oh, kalau yang pasangan baru tuh kayak seru ya, bisa tadarusan bareng gitu kan. Seru banget. Seru banget. Oh, bucin ya? Masak bareng gitu. Aduh. Masak bareng buat konten juga Iya kan, gitu best ya. couple gitu. Aduh, di Ramadan. Atau pakai dress code berdua gimana untuk berbuka puasa. Wow, menarik, Oke, menarik. Boleh loh banget ditiru ya. Itu untuk pasangan yang muhrim Iya, ya. yang halal Yang ya. halal, jangan sampai nanti yang nggak halal, aduh udah sama si abang gitu ya. jangan. Kita tidak merekomendasikan ya. Ntar jadi dosa ke kita nih. Iya, jadi kita di Aduh. Ramadan penuh cerita benar-benar memberikan manfaat untuk yang lainnya juga. Betul, karena tadi kita juga udah banyak banget share ya ke pemirsa apa-apa aja sih kegiatannya. Boleh dikulas balik nggak, Balkis Kita tadi? ulas balik ya, tadi kita ada bahas tentang berbuka puasa ala-ala Egypt gitu ya, feel in Egypt, feel in Istanbul, Betul. kemudian feel in Aceh juga, Iya, kemudian tren baru pakaian yang kita rencanakan untuk colorful gitu ya. Mungkin kalau sekarang sebutannya apa? Cewek kue. Cewek apa lagi? Iya, cewek kue, cewek bumi, Cewek bumi, cewek kue Cewek tapi kayaknya kalau kue ya, colorful kalau colorful ya. Mm-mm. Kalau yang agak redup-redup gitu cewek bumi gitu betul, ya, yang itu warnanya bisa. suka yang warna agak gelap-gelap. Gitu. Nah, Bisa banyak ya. ya. Terus apa lagi? Habis itu kita juga bisa tentukan tren-tren kegiatan bersama komunitas begitu ya. Untuk hidupkan sparkling Ramadan hype. Terus apa lagi tadi? Tren Ramadan ya, berbagi bersama. Kemudian ada juga kita berbagi bersama. untuk Holy Jolly Month gitu ya. Betul. Kita menghidupkan tadarus bersama dengan teman-teman yang lain, kajian agama Betul. dan banyak lainnya yang bisa dimanfaatkan. Tidak hanya ngabuburit itu cerita-cerita aja sama teman, tapi kita punya maknanya itu. Apa sih yang bisa kita jadikan Ambil gitu ya. Esensi di bulan Ramadan ini sambil berbuka puasa dengan teman-teman yang lainnya juga. Seru banget. Setelah itu juga kita bisa kegiatan yang mungkin agak alam-alam sedikit ya, kembali ke nature tentang bagaimana menjaga agar limbah atau sampah itu bisa terkelola dengan baik gitu ya, Iya, dengan benar. eco-friendly, mengkategorikan sampah-sampah tertentu agar bisa diurai dan digunakan kembali. Iya benar, Wow. tetap semangat di puasa ke-13 gitu ya. Semakin semangat dengan nuansa di bulan Ramadan. Sparkling Iya. Ramadan hype. Gitu. Jadi kita punya tren, bisa kita berbagi bersama, apalagi sekarang konten mengabadikan momen adalah suatu hal yang memang tidak awam lagi oleh orang banyak gitu. Jadi benar-benar kita bisa berbagi manfaat ke yang lainnya juga. Betul. Karena dari konten itu bisa menginspirasi orang dan akhirnya hype ini semakin tersebarkan gitu ya, jadi booming gitu. Jadi tahun ini semakin seru juga hype-nya, kita percaya nih untuk pemirsa di rumah boleh langsung memilih-milih ini tren yang mana yang kira-kira akan aku jalani Mau diambil ya, gitu ya, yang karena mana banyak ya. Seru banget pastinya. Balkis, pokoknya kalau Safer sih pulang dari sini udah memilih untuk menulis ide konten ya. Jadi kontennya selama berapa hari lagi ya? Ya, 18 hari lagi 18 lah hari kira-kira lagi lah ya. Jadi kita bisa berbagi kegiatan yang positif untuk di Instagram, mungkin di story gitu kan. Challenge gitu ya. Challenge olahraga kayaknya seru juga gak sih? Oke, seru juga Iya tuh ya kan? setelah bulan Ramadan. Nanti akan kita bahas juga mungkin di Ramadan penuh cerita. Betul. Jadi makanya jangan sampai ketinggalan dengan cerita-cerita kita. Ya kan? Karena nanti juga nggak cuma kita aja nih yang temenin pemirsa
pemirsa di rumah. Ada siapa lagi? Ada Doni. Dan teman-teman yang lainnya juga. Ada teman-teman yang lainnya juga. Ya mungkin kita sudah di akhir ini. Oh iya, OMG. Kita bahasnya banyak banget ya Safer ya. Tadi Wow. udah sparking Ramadan. Hai. Iya, untuk itu pemirsa jangan lupa untuk selalu nonton Ramadan Penuh Cerita. Setiap hari di bulan Ramadan jam 3 sore akan ada penyiar-penyiar lain yang temenin. Ada Safer, ada Balkis, ada Tika, ada Doni, ada Tia, ada Riki, dan ada Ida. Iya, dan Begitu. tentunya jangan sampai ketinggalan dengan cerita-cerita kita di Ramadan penuh cerita. Berarti kita langsung pamit ya, Balkis ya. Iya. Oke, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Seru banget.